Sorotan lain, sidang gugatan citizen lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan citizen lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah, sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul, betul Pak. Ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa tadi sudah melihat antara lain hologram ya? Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya? Yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1. P1 juga biar jelas. Bapak nggak ngerti ya P1 yang mana kan? Silakan. Baik, saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005 ya? Karena kakak saya ini kan meninggal 2014 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Pernah mendengar nggak saudara? Saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengajarkan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah. Tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan kita. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat. Memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah. Ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum, dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum, itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa, dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik
dalam polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang terus bergulir. Kita melihat bahwa kasus ini cukup menarik perhatian publik terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo, di mana dari awal kasus ijazahnya tersebut netizen mungkin saja dari awal tidak begitu memperhatikan, bahkan masa bodoh ya, biasanya netizen menyampaikan atau membuat pernyataan seperti itu. Tapi setelah Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara, teman-teman, setelah kedua orang tersebut keluar dari penjara, kita melihat ya di setiap media sosial membuat pernyataan demi pernyataan. Mereka menyampaikan bahwa ijazah asli dari mantan Presiden Joko Widodo semasa di persidangan tidak pernah ditunjukkan. Hal ini yang memicu beragam reaksi dari masyarakat, di mana ijazah itu sampai di pengadilan ya, kedua orang tersebut yaitu Bambang Tri dan Gus Nur, ternyata teman-teman bahwa ijazah itu tidak pernah ditunjukkan dan tidak pernah diperlihatkan. Dan sehingga akhirnya Roy Suryo, teman-teman, mengambil inisiatif ya, mulai mengungkapkan kasus ini, mulai membongkar kasus ini, sehingga mereka turun langsung, teman-teman, dan beberapa tim, walaupun ada sebagian ya kalau kita melihat, yaitu Enggi Sujana dan Damai Hari Lubis dan Rismon yang beberapa hari yang lalu keluar dari tim ya RRT, Balai RRT sebelumnya. Dan kita melihat Roy Suryo dan Botiva sampai detik ini juga masih mereka berjuang dalam mengungkapkan kasus ini sampai seterang-terangnya, di mana banyak sekali kita lihat dugaan-dugaan, asumsi publik ya, terlebih dalam hal ya foto ijazah Jokowi yang sering kita dengar dari para tersangka menyatakan bahwa itu bukan foto Pak Jokowi. Bahkan terkait dengan kacamata juga ternyata pernyataan-pernyataan sebelumnya, baik itu Rismon yang menyatakan 11.000 triliun % ijazah Jokowi adalah palsu. Dan hal ini yang membuat publik saat ini, teman-teman, ya menarik perhatian, sehingga banyak sekali netizen yang mempertanyakan, menyampaikan bahwa kenapa ijazah Jokowi tidak mau ditunjukkan, ya kenapa nggak berani untuk diperlihatkan di depan publik. Nah, hal ini yang sering dipertanyakan publik, teman-teman, terhadap Jokowi, apalagi Pak Jokowi di sepanjang persidangan yang dilakukan di PN Solo, terlebih dalam sidang Citylink Lawsuit, di mana Pak Jokowi tersebut tidak pernah menghadiri persidangan. Hal ini banyak sekali yang bertanya, ya jangan-jangan Pak Jokowi ya takut terhadap persidangan. Hal ini yang memang tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Ya nantinya kalau misalnya Pak Jokowi tidak mau datang di persidangan, ya bisa saja ini menjadi, bahkan ini menimbulkan reaksi publik ya terhadap ijazahnya yang konon katanya itu palsu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, coba kita melihat ya beberapa poin atau tanggapan dari para netizen di bawah ini. Sebenarnya apa yang memicu reaksi dari berbagai pihak terhadap ijazah dari mantan Presiden Jokowi? Ternyata dari awal dalam kasus Bambang Tri dan Gus Nur itu ternyata tidak pernah diperlihatkan oleh Jokowi di dalam persidangan. Padahal kita melihat Bambang Tri dan Gus Nur sudah dipenjara beberapa tahun, dan hal ini yang semakin membuat para tersangka ini, Roy Suryo, teman-teman, ya memberanikan diri untuk mengangkat kasus ini sampai ke pengadilan. Nah, ini menarik, teman-teman. Dalam penangkapan Roy Suryo yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya di kediamannya atau di apartemen Botiva, ini mereka merasa keberatan ya terkait dengan penangkapan tersebut, karena mereka sesuai dengan pernyataan mereka menyampaikan bahwa mereka ini adalah ternyata orang-orang yang taat hukum. Bahkan mereka itu setiap minggu harus melapor di penyidik Polda Metro Jaya
itu artinya bahwa mereka selalu taat dalam apa yang disampaikan oleh penyidik terhadap mereka. Tapi perlakuan dari penyidik dalam penangkapan mereka ini, mereka merasa keberatan teman-teman, sehingga mereka mengajukan pra peradilan, baik itu Roy Suryo maupun Ibu Teva, sehingga pengadilan pun menyampaikan kemenangan tersebut ya dimenangkan oleh Roy Suryo. Nah, jadi menarik teman-teman, kenapa sampai detik ini Pak Jokowi, banyak sekali yang mempertanyakan, netizen di sini menyatakan bahwa kenapa Pak Jokowi sampai detik ini tidak pernah datang di pengadilan. Ya, ada jawabannya, bahkan netizen menjawab begini, ya jangan-jangan ijazah Jokowi itu tidak ada, dan mungkin ada, mungkin itu ijazah orang lain. Ya, jadi bagaimana menurut teman-teman? Nah, lebih lanjut kita lihat bahwa sangat betul ya, 1000% kemenangan raya itu ya, ini bahkan pahlawan Indonesia dan kebenaran yang jujur, yaitu Roy Suryo. Di negara manapun ya, kalau kebohongan disertai nyolong duit ya area sudah dihukum mati. Tapi kalau kasus ijazah Jokowi ya sepertinya dibiarkan, bahkan sudah bertahun-tahun pun masih belum dilakukan P21 atau penetapan siapa tersangka. Nah, kalau kita menunggu pengadilan ya, kalau saling menunggu baik dari pihak Roy Suryo maupun pihak Jokowi menunggu pengadilan ya, kapan pengadilan akan dilakukan dalam putusan siapa yang salah di sini. Nah, hal ini sepertinya teman-teman, kata netizen masih berbelit-belit, bahkan ini sepertinya muter-muter, belum ada kejelasan apakah dan seperti apa ya keputusan pengadilan terhadap Roy Suryo maupun terhadap ijazah palsu dari mantan Presiden Joko Widodo, disebabkan karena Jokowi tidak pernah hadir di persidangan untuk menunjukkan, memperlihatkan ijazahnya ya, sehingga tidak dipungkiri ya Roy Suryo mendesak Pak Jokowi atau menantang Pak Jokowi bertemu di pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai pelapor untuk menyaksikan ijazah asli dari mantan Presiden Joko Widodo. Itu saja teman-teman, bagaimana menurut Anda? Sampai ketemu di postingan.